Hai netizen, happy weekend. Karena gue lagi posting apa, komennya apa, sampai akhirnya ya udah gue tanggepin ya sekali aja. Selamat untuk Mbak Najwa Shihab, jurnalis yang selalu mengatasnamakan jurnalis kalau mau nyerang orang. Selamat atas awardnya. Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana. Tapi saya juga tetap harus bilang selamat. Walaupun Mbak Nana menang di stasiun TV MNC Group yang saya blacklist. Ingat ya, yang saya blacklist, bukan saya yang di blacklist. Berarti itu konspirasi kan, sengaja supaya seru aja gitu Indonesia. Abis dikomenin Nikita Mirzani, Najwa Shihab dapat award. Tidak jadi satu kebanggaan Mbak Nana lagi. Pengen juga kamu pidato panjang lebar di depan mic ditonton banyak orang. Kamu pasti bikinnya lama kan. Virus dusta itu kan banyaknya di kamu. Kamu itu udah bukan dusta lagi, tapi kamu itu udah tidak netral. Makanya program kamu di drop, di cut. Ingat ya, di drop, di cut itu berarti diberhentikan. Karena apa? Coba kamu pikir sendiri, kan kamu yang tahu kenapa program kamu di-cut dan akhirnya kamu beralih ke YouTube. Capek deh. Banana. Oi. Masukan dari saya ya, Banana Najwa Shihab yang smart, yang pinter, yang sekolahnya tinggi, yang programnya udah di-cut alias diberhentikan. Dengerin Nikita Mirzani, wanita huru-hara Asia Tenggara mau bicara. Kamu kalau mau ngomong jangan mengatasnamakan saya jurnalis. Tidak usah berlindung atas nama jurnalis. Kalau kamu bernyali, pakai aja nama pribadi kamu. Nggak usah ada embel-embel jurnalisnya. Karena ada penyakit hati yang terasa, ada yang tidak terasa. Sombong penyakit hati yang terasa oleh pemiliknya. Manusia sombong karena berbagai macam. Satu, ada manusia yang merasa dalam lingkungannya dialah yang paling pintar. Ada nggak? Dianggap orang lain bodoh semua. Kalau ada orang yang kritik, dia marah. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Kalau dia ngomong, maunya orang ngedengerin semuanya omongan dia. Apapun pendapat dia maunya semua orang mengikuti keinginan dan pendapat dia. Misalnya dalam sebuah RW ada rapat, dia mengusulkan sesuatu masalah, yang lain usul. Dia ngeyel, tahu ngeyel? Maksa biar pendapat dia yang diterima. Itu karena sombong, merasa paling punya ilmu. Titik. Dua, ada manusia yang sombong, merasa saya yang paling rajin ibadah. Contoh, ada orang yang nanya, Mama, saya ini kalau sholat malam habis Al-Fatihah baca kulhunya 20 kali. Guru saya mengajarkan begitu, tiap malam saya kerjakan. Sudah 12 rakaat saya mengerjakan tahajud. Saya mah bukannya bangga, tapi saya mah langsung zikir sampai datang subuh. Kira-kira sombong gak? Sombong merasa gue paling hebat ibadah. Dia merasa dia yang paling rajin ibadah. Dia berpikir orang lain gak ada yang sanggup ibadah seperti saya. Dia berpikir ibadah yang saya kerjakan yang paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Dia sombong. Ngapain ibu ngantuk mulu? Mama Dedeh gak tahu sih, dari jam 1 saya tahajud. Ada yang begitu? Mana orangnya? Alhamdulillah, saya mah tiap seminggu khatam Quran. Padahal orang kagak nanya. Sombong gak? Merasa gue paling hebat dalam ibadah orang lain kecil. Itu kesombongan. Sementara ibadah ruhnya dua. Yang pertama niat ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai aturan Rasul ajarkan, baru diterima. Kalau bukan niat karena Allah, pamer, pahalanya habis rontok dengan pujian orang lain. Yang ketiga, ada orang sombong dengan turunan. Abdel, panggil saya Raden Abdel. Saya tanya kepada hadirin, ada nggak yang sombong dengan kebangsawanan? Banyak.
Ada nggak manusia yang sombong saya berdarah biru? Lihat di sinetron. Ketika anaknya punya pacar rakyat biasa, orang tuanya bilang nggak selevel. Kamu harus tahu kita ini keluarga dari mana. Dia siapa? Nggak setaraf sama kita. Menganggap orang lain lebih rendah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Al-Hujurat ayat 11. Hai orang yang beriman, jangan kamu mengejek orang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sombong amat, merasa turunan Menak, turunan Raden, turunan bangsawan. Contoh, pas pemilu di kantor RW di absen tuh warga atu-atu. Ibu Atikah. Nama saya bukan Atikah, Raden Ajeng. Saya mah lengkapnya begitu nama saya. Sombong enggak? Apakah gara-gara Raden perut langsung kenyang? Enggak. Apa gara-gara Raden makanan langsung terhampar? Enggak. Apa gara-gara bangsawan, gara-gara turunan Menak rumah langsung jeleg ada? Mendingan gak usah pakai. Nyari aja tuh duit buat rumah, buat mobil, buat makanan. Itu kayak orang-orang jahiliyah membanggakan keturunan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada orang yang bangga merasa saya paling cantik, merasa saya paling tampan, sehingga dia kemana-mana merasa menjadi perhatian orang. Ada nggak? Ada. Itu kesombongan. Padahal bentuk kita ini kan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah. Nggak bisa kita pesan. Ya Allah, kayak saya lahir perempuan cantikan seperti Lady Di. Emang udah takdirnya begitu nih, dia hidungnya kayak gitu, bibirnya kayak gitu, matanya kayak gitu, bibirnya kayak gitu. Emang kata Allah pantasnya begitu. Cuman manusia kurang syukur. Pengen mancung, dimancungin. Pas habis beneran, saya lihat jamaah saya. Kita ya kenal. Oh pantesan. Jadi berubah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wasarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita gelis kawanti-wanti endah kabina-bina, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai tigigir katinggal langit diharap katinggal sieup, bukan itu, tapi hati kita.